Jadi ini adalah Grammarly itu bisa difungsikan dengan dua cara, yaitu dengan klik new atau upload. Cara pertama adalah demonstrasi dengan klik new, dan kemudian nanti akan diminta untuk bisa type or paste your text here. Tinggal diketik aja kalimat-kalimat bahasa Inggris yang ingin minta tolong ke Grammarly untuk perbaikan grammar atau spellingnya. Kemudian cara yang kedua itu bisa aja dengan cara upload dokumen milik kita dengan klik upload. Kemudian pilih dokumen ada dari PC kita, atau bisa juga uploadnya itu ada caranya di dalam ketika klik new dan klik ya ini upload a document. Dari situ caranya ada dua kalau untuk upload, dan beginilah hasilnya. Kalau untuk yang upload, demonstrasi upload seperti itu. Dan demonstrasi untuk versi pengetikan juga seperti cara yang pertama yang telah didemonstrasikan. Selanjutnya kita akan beralih ke pengenalan menu. Pengenalan menu di Grammarly ini bisa dilihat di strip 3 menu, dan ini akan muncul banyak pilihannya. Bisa untuk new document, bisa upload file, bisa download, bisa print, lihat version history yang sebelumnya versi undo. Kemudian ada language preference, ini yang bisa dipilih ada 1, 2, 3, ada 5 tipe bahasa Inggris, ada American sampai Indian. Ini tuh fungsinya nanti saat bagian review suggestions akan mengikuti grammar atau susunan kalimat atau kata-kata yang sesuai dengan tipe bahasa Inggrisnya. Selanjutnya untuk bagian goals and overall score ini, kalau untuk bagian set goals ini itu dia akan memberikan beberapa pilihan kepada kita. Tulisan kita ini tuh inginnya seperti apa, niatnya itu terjelaskan dengan baik dengan bagaimana, terus kemudian akan di calon pembacanya itu siapa audiensnya, dan juga ada pemilihan apakah ini ingin tulisan formal, netral atau informal. Tapi kalau untuk misalkan sesuai dengan pilihan kita masing-masing, di Grammarly ini tuh ada 5 pilihan, yaitu domain, intent, audience, formality, dan juga ada dikasih masing-masing cluster-clusternya untuk menggampangkan kita memilih. Nah, kemudian kalau untuk bagian overall score itu kita bisa ngelihat skor kita, tulisan kita tuh sebelum dan sesudah diminta tolong ke Grammarly. Nah, ini kalau untuk bagian yang depan ini adalah sebelum kita ngoprek-ngoprek berdasarkan suggestionnya dari Grammarly. Kita bisa ngeliat tulisannya, ada reportnya dari word count, readability, vocabulary. Nah, kalau misalkan ingin skor yang beneran masih murni tulisan kita yang belum diperbaiki oleh Grammarly, bisa PDF reportnya tinggal di download saja. Nah, ini untuk di bagian review suggestions ini tuh bisa kita lihat ada di sebelah kanan, ada review untuk bagian correctness, correct your spelling, ada clarity, ada engagement, ada delivery, dan juga ada style guide. Cuma untuk demonstrasi di video ini kita itu lebih banyak di bagian correctness. Correctness itu ada ya perbaikan. Jadi kalau misalkan ada perbaikan itu ditandai dengan warna merah. Jadi kalau misalkan ingin perbaikinya itu tinggal bisa diklik aja ke bagian correctness-nya, kemudian accept. Kalau misalkan dipertimbangkan bahwa memang tulisan kita ini salah.
tinggal kita accept saja. Nah, tapi di dalam video ini tuh ada terdapat tulisan bahwa sebenarnya di kutip 2 vocab hiu ini itu sebenarnya Korea. Artinya itu sebenarnya stands for rest or relax, tapi oleh Grammarly ini kena ke bagian menjadi harus diperbaiki. Nah, semisal tulisan-tulisan yang menurut kita sebenarnya nggak perlu diperbaiki, bisa tinggal kita dismiss saja, dilewati, di skip. Nah, kemudian untuk yang bagian correctness, setidaknya kalau ingin tulisannya terus-terusan sempurna, overall score-nya tetap naik atau terus ngikutin review suggestions, nah kalian bisa ngelihat di bagian atas ini baru dia akan mengkalkulate dan nilainya makin lama makin naik. Tinggal ikuti aja. Kalau misalkan di bagian satu review suggestions, yaitu bagian misalkan correctness-nya sudah semua diperbaiki tapi ternyata nilainya masih belum sempurna 100, kalian bisa cek ke bagian suggestion lain, mungkin bisa di bagian clarity, engagement, delivery, atau style guide. Nah, tapi kalau untuk di video demonstrasi ini, tutorial ini, kita masih kurang ternyata di bagian clarity. Jadi kalau misalkan ingin tetap nilainya tetap 100, ya kalau ada yang semisal bisa untuk diperbaiki bagian clarity, ya tinggal di accept aja semuanya. Kalau udah sempurna, maka akan tidak ada lagi pilihan review suggestions dan ada tulisan keterangan you're on point, there are no more suggestions. Berarti tulisan kita udah terlampau perfect, dan di bagian performance pun udah mendapatkan nilai 100 out of 100. Kalau misalkan ingin mendownload hasil kerja keras kita yang sempurna ini, ya tinggal download PDF report, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah bentukan dari download PDF. Tapi yang ini udah kita minta bantuan kepada Grammarly yang sudah diperbaiki semuanya 100, maka tidak ada writing issues, tidak ada list suggestion karena udah didapat keterangan dapat nilai 100. Kalau misalkan nilainya masih belum sempurna, maka di bagian reportnya akan ada list suggestion yang seperti yang kalau kita lihat tadi di bagian review suggestion di bagian sebelumnya. Video terakhir yaitu extra part yang menjelaskan perbedaan PDF report sebelum dan sesudah ditinjau Grammarly. Untuk yang pertama adalah tampilan PDF report sebelum ditinjau Grammarly. Inilah yang tadi saya katakan di bagian sebelumnya. Kalau masih ada banyak writing issues, maka listnya ini akan banyak muncul. Dan ini bisa dilihat juga di bagian mana yang perlu perbaikan. Di sebelah kanan ada tulisannya kita, dan kemudian setelah tulisannya kita ini di halaman selanjutnya, barulah ini adalah list writing issues-nya kita. Nah, ini untuk perbaikannya itu bisa balik lagi ke Grammarly atau mau perbaikan di PC kita, dan report ini pun dijadikan panduan untuk perbaikan. Nah, ini kalau sesudah ditinjau Grammarly, bentukannya reportnya seperti ini, terlihat berbeda kan ya kalau disandingkan berdua. Kalau udah semuanya perfect ya, biasanya sih PDF reportnya halamannya tidak akan terlalu banyak dibandingkan report yang sebelum ditinjau oleh Grammarly.